Oke, gengs. Ini bersama gue, Om Leo. Ini gue menjawab janjinya gue, dimana kemarin gue di Instagram Story gue berjanji untuk kayak membahas sedikit early impression nih gue. Setelah kira-kira 2 mingguan gue menggunakan si motor RSV4 ini, gitu. Nah, jadi pertama-tama kita lihat dulu. Ini adalah RSV4 RF, versi RF tahun 2017 ya. Nah, sekarang sebelum kita lebih lanjut membahas ini motor, gue pengen membahas satu hal sebelum kita ngomong lebih lanjut, yaitu adalah apa yang gue nggak bakal rubah dari ini motor. Jadi sebelum netizen bacot kayak bencong, jadi mendingan gue bahas dulu apa yang gue nggak bakal rubah. Jadi kalian nggak usah buang-buang waktu gue untuk bilang rubah, kontol. Jadi sekarang kita lihat sendiri. Pertama yang gue nggak bakal rubah adalah spion, ya. Spion RSV4 ini kalian bisa lihat sendiri. Desainnya itu sporty banget, ya. Lakukan dari spion ini itu bener-bener kalau menurut gue tuh nggak ada yang salah. Ya, nggak ada yang salah, dan benar-benar bentuk dari si spion ini tuh sangat mengkomplimen dari bentuk si RSV4 secara keseluruhan. Dan kedua, dia juga menaruh lampu seinnya itu terintegrasi di spion seperti yang kalian bisa lihat sendiri. Jadi kalau seandainya misalnya gue rubah nih, ya, gue rubah mau semata-mata kayak ya udah yang penting mahal. Kalau seandainya gue bilang yang penting mahal, R1 gue itu udah pakai spionnya Rizoma yang termahal, ya, itu Rizoma Namic. Cuman dia nggak ada lampu seinnya, jadi buat apa, percuma, iya kan? Nah, kita dalam namanya modifikasi itu bukan yang penting mahal, guys. Yang penting sesuai apa enggak dengan estetika motor dan fungsi, gitu. Dan ini spionnya juga viewing angle ke belakangnya juga oke banget, lebar banget. Jadi ini benar-benar spion yang fungsional, bukan semata-mata kayak misalnya bukan yang gue ngejelek-jelekin Rizoma, gue cinta banget sama produknya Rizoma, tetapi kayak misalnya seperti apa Rizoma Circuit, ya, yang banyak KW-nya tuh, itu mah bisa ngeliat apa sih kalian di spion itu? Nggak bisa lihat apa-apa. Itu satu, spion, ingat gue nggak bakal ganti. Nah, kedua, tutup tangki bensin gue nggak bakal ganti. Kalian lihat sendiri, tangki bensin ini build quality-nya bagus banget. Ini polish stainless atau polish aluminium, gue nggak tahu. Tapi yang penting ini tuh feel-nya bagus banget, feel-nya premium. Jadi itu juga satu hal yang gue nggak akan ganti, ya. Nah, yang terakhir yang gue nggak bakal ganti adalah rear fender, ya. Kalian kan bilang nih, wah, rear fender potong. Sekali lagi, buat apa? Ya, kalian sekarang lihat bentuk dari si RSV4 dan bagaimana si rear fender ini benar-benar mengkomplimen dari bentuknya si RSV4 secara keseluruhan. Ya, jadi kalau seandainya nggak ada yang salah, ngapain kita rubah? Oke? Ya mungkin kalau seandainya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan gue udah bosen, baru nanti kita ngomong lagi, ya. Cuman kalau seandainya pertama-tama ini sih, menurut gue itu sama sekali nggak perlu dirubah. Gitu. Tadi kita udah ngebahas 3 hal yang gue nggak akan rubah dari si RSV4. Jadi kalian jangan bacot, jangan mendang-mending ke Om Leo, gue bakar lu nanti. Nah, sekarang gue bakal ngomong apa yang gue nggak suka dari si RSV4 ini. Yuk. Pertama, ya, gue nggak akan manis-manisin mentang-mentang karena ini adalah motor impian gue. Cuman yang gue rasakan adalah satu, engine brake dari si RSV4 ini gue nggak suka karakternya. Karena gini, correct me if I'm wrong ya guys, bagi kalian-kalian yang mungkin udah jauh lebih expert daripada gue, yang lebih berpengalaman di sirkuit. Cuman kalau menurut gue, untuk kelas city riding, ya, kita cuman riding di dalam kota, menurut gue engine brake-nya dia tuh sangat
mengganggu, sangat intrusif sekali gitu. Jadi kita baru buka gas sedikit, dia langsung kita langsung berasa ngerem banget. Itu menurut gua agak-agak kurang nyaman ya. Nanti gua akan bahas lebih lanjut ketika kita sudah mencapai ke bagian power mode di Aprilia. Nanti kita akan ke sana, tetapi itu dulu satu, engine brake, karakter engine brake-nya gua nggak suka. Nah, kedua adalah ini adalah hal baru bagi gue ketika gue menggunakan motor Euro 4 speknya. Apa sih? Ya, kalian dengar? Lihat, dengar ya. Tadi ada kayak bunyi kentut gitu. Itu adalah gas pressure build up yang terjadi di fuel tanknya si RSV4 ini, ya. Nah, sekarang apa sih penyebabnya, ya? Sebentar. Daripada penyebabnya sekarang gini. Untuk jangka panjang, ya, jangka panjang, jika gas tersebut itu nggak dibuang, yang terjadi adalah tekanan udara di dalam tangki bensin ini makin lama makin tinggi, sampai akhirnya kalau seandainya itu tidak cepat-cepat diselesaikan masalahnya, itu bisa merusak tangki dalamnya, ya. Ini gue sangat penasaran untuk masalah ini, dan gue sudah banyak sekali membaca di forum Aprilia di luar negeri, karena di luar negeri itu forumnya jauh lebih aktif karena banyak juga penggunanya Aprilia di luar. Dan masalah ini disebabkan karena satu hal, ini adalah part baru yang gue baru pernah dengar semenjak gue menggunakan motor Euro 4. Apa itu? Namanya charcoal canister, atau disebut juga dengan evap canister. Nah, apa sebenarnya fungsi dari si charcoal canister itu? Charcoal canister fungsinya adalah dia akan mengambil gas buangan dari tangki bensin, ya, yang menguap, lalu dia ditampung ke dalam charcoal canister. Di dalam charcoal canister itu kemudian gas buangan tersebut dinetralisir, ya. Setelah dinetralisir baru dia dibuang ke ozon atau udara bebas gitu. Jadi fungsi utama dari charcoal canister atau evap canister itu adalah emisi. Cuman itu doang fungsinya, ya. Dan itu baru gue temukan setelah gue menggunakan si RSV4. Nah, dan satu lagi, ini tidak terbatas hanya untuk motor-motor Aprilia, ya. Seluruh motor di dalam Piaggio Group itu semuanya ada yang namanya charcoal canister tersebut gitu. Dan ini juga tidak hanya khusus untuk Aprilia, tetapi juga ditemukan di motor-motor Ducati gitu. Mungkin kalau motor Jepang gue jujur nggak tahu, misalnya Yamaha atau Honda dan sebagainya itu gue nggak tahu. Mungkin kalian yang lebih tahu silahkan tulis di kolom komentar. Nah, itu adalah dua hal yang menurut gue nggak suka dari si RSV4 ini. Ya, sekarang kita tadi udah ngebahas apa yang gue nggak suka, terus apa yang gue nggak akan ganti. Sekarang mungkin kita mulai ke komparasi kali ya. Oke, jadi disclaimer dulu, yang gue bisa bandingkan itu hanya terhadap motor R1, karena gue sebelumnya hanya menggunakan R1 cukup lama, sekitar 5 tahunan. Dan sekarang gue akan sedikit membahas kira-kira apa yang berbeda si RSV4 ini dengan si R1. Pertama, seat position, ya. Seat height dari si RSV4 ini termasuk tinggi, guys. Jadi dia itu tingginya sekitar 845 mm, artinya adalah sekitar 84,5 cm, yang artinya juga untuk orang-orang yang tingginya tanggung seperti gue, cuman di 172 sampai 173 cm, untuk duduk dan menapak dua kaki itu jinjit banget, ya, jinjit banget. Jadi gue mendingan daripada kayak begitu, gue mendingan membiasakan diri untuk duduk di motor ini hanya dengan menggunakan satu kaki untuk napak ke tanah gitu. Biasanya gue cuma turun kaki kanan atau kaki kiri. Dan satu lagi, sebelum kalian bencong-bencong ini menyarankan gue untuk
Om Leo pakai lowering kit persetan dengan kalian ya. Karena selain kalian jadi kelihatan kayak bencong ya pakai lowering kit itu sangat merubah center of gravity motor. Artinya apa? Jangan bego. Artinya handling motor juga berubah banget ya. Dan itu bisa bahaya. Motor ini sudah didesain sedemikian rupa dengan ergonomi dan dengan center of gravity yang seperti sekarang sudah ada ya. Kalau kalian main-mainin, kalian lebih pintar daripada para insinyurnya hanya dengan supaya karena kalian bisa napak dengan dua kaki, itu bodoh namanya ya. Jadi daripada kayak begitu, mendingan mulailah membiasakan diri untuk menggunakan satu kaki. Sekarang kita ngebahas temperatur. Apakah RSV4 lebih panas daripada R1? Jawaban singkat, ya. RSV4 lebih panas dari R1. Untuk sekedar perbandingan, R1 itu operating temperature-nya ketika bermacet-macet berada di angka sekitar 105 sampai 107 derajat Celcius. RSV4 juga sama sebenarnya, sekitar 107 derajat Celcius. Cuman kemarin gue udah pernah membawa motor ini di macet-macetan selama 45 menit berjalan non-stop. Udah itu ketemu macet lagi. Jadi nggak ada namanya waktu dimana gue bisa ngegas untuk cari angin. Itu temperatur mesin mencapai 111 derajat Celcius. Tetapi itu sudah nggak naik lagi. Waktu ketika gue baca di buku manualnya, rupanya lampu warning itu mulai menyala di temperatur 119 gitu. Jadi masih aman lah kalau menurut gue. Nah, dalam posisi kita mobile berjalan, RSV4 ini berada di sekitar temperatur 98 sampai 100 derajat Celcius. Itu ketika kondisi mobile. Jadi sebenarnya kalau seandainya kita bilang sih lebih panas ya, lebih panas. Cuman bisa dibilang nggak terlalu beda jauh. Mungkin ini lebih cocok dibandingkan dengan R1 yang R1 versi 2015 ke atas, di mana temperatur mesinnya lebih panas daripada R1 yang generasinya gue gitu. Terus kemarin juga ada yang nanya bagaimana dengan konsumsi bensin. Konsumsi bensin RSV4 itu berada di antara angka 11 sampai 12 km per liter. Sedangkan R1 itu berada di angka kira-kira 12 sampai 13 km per liter. Jadi sebenarnya agak-agak beda tipis. Nggak terlalu masalah. Bagaimana dengan riding position? Riding position RSV4 lebih agresif, jelas. Seat height-nya lebih tinggi, ya. Dan kalau kalian perhatikan, handlebar-nya ini juga lebih maju ke depan. Jadi ini otomatis rider itu posisinya lebih nunduk, ya. Dan apalagi juga ini rear set-nya juga dia tinggi ke atas, ya. Dia posisinya tinggi ke atas. Jadi kakinya nekuk. Jadi memang ini lebih pegel sih, motornya lebih pegel. Cuman memang kalau dari pengalaman gue maksimal dengan motor RSV4 ini hanya dengan posisi riding 45 menit non-stop tanpa berhenti. Gue masih belum merasakan pegel atau sakit apa gimana sih gitu. Sebenarnya pinter-pinternya kalian menyesuaikan posisi berat. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kalian itu motor sport kan kalian harus ngerti bagaimana cara memosisikan diri supaya nggak pegel kalau menggunakan motor sport. Oke, jadi tadi kita udah ngomong banyak hal, komparasi dengan R1 juga. Sekarang kita akan sedikit ngebahas tentang power mode. Power mode dari RSV4 itu ada 3, ya. Sport, track, dan race. Ada 3. Ketiga power mode ini, variabel yang ditentukan oleh ketiga power mode ini adalah 2 variabel, yaitu engine responsiveness dan engine brake. Ya, ada 2. Sport mode yang pertama memiliki throttle responsiveness yang paling tinggi, yang paling responsif, serta engine brake juga yang paling tinggi, paling mengganggu. Sedangkan power mode yang kedua, track, ini dia berada di tengah-tengah. Sedangkan power mode yang ketiga, yang race,
itu dia memiliki throttle responsiveness yang paling lambat dan engine brake yang paling rendah juga gitu. Selama 2 minggu lebih ini gue itu memang kebanyakan menggunakan power mode yang race karena dia itu tuh nggak terlalu ngejambak dan engine brake-nya juga yang paling tidak mengganggu juga gitu. Kalau memang gue punya kesempatan untuk melakukan remap ECU-nya si RSV4, hal pertama yang gue akan lakukan adalah bagaimana caranya untuk mereduksi si engine brake-nya itu. Karena menurut gue, walaupun menggunakan power mode yang paling rendah, yaitu race, menurut gue tetap saja engine brake itu masih terlalu mengganggu gitu. Jadi itu sih guys. Nah, tadi kita udah ngomong tentang teknis. Sekarang kita ke bagian kosmetik ya. Sekarang kalian lihat spakbor depannya RSV4. Spakbor depannya RSV4 ini kan kalian kelihatannya seperti karbon ya. Cuman fun fact, ini bukan karbon ya. Karbon itu nggak akan mungkin bisa kalian seperti ini ya, digoyang-goyangin. Dan kalau diketok, suaranya juga nggak kayak begini ya. Jadi ini hanya plastik bermotif karbon. Karbon yang asli itu adalah karbon yang untuk rear hugger ya. Ini karbon ya, ini karbon. Tuh, kedengeran bedanya. Ada lagi yang ingin gue bahas adalah feel pengereman. RSV4 dilengkapi dengan sistem ABS. Ini dia dilengkapi oleh front master cylinder Brembo OE, harganya $600. Secara pengaturan itu tidak selengkap si Brembo RCS 19 Corsa Corta, di mana RCS Corsa Corta kan bisa di setel pistonnya menggunakan 18 apa 20, sedangkan kalau di sini dia hanya satu settingannya. Tetapi untuk jarak dia bisa disetel jaraknya dengan menggunakan pivot yang ini. Terus kemudian yang kalian perhatikan juga adalah travel distance dari si levernya ini. Tuh, pendek ya. Ini pendek sekali. Jadi dia, kalau menurut gue, feel pengeremannya tuh agak sedikit on off. Untuk cakram dia sudah menggunakan Brembo ya. Kalian bisa lihat sendiri, ada logonya Brembo floating 330 mm diameternya. Jadi dia size-nya udah 330 dan sudah floating. Nah, terus untuk kaliper, Aprilia RSV4 ini sudah dilengkapi dengan Brembo M50 kaliper ya. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan steel braided brake lines. Jadi udah nggak perlu lagi menggunakan hell. Ini sudah steel braided. Dan kalian lihat sendiri steel braided brake lines-nya ini ya. Ini nih banjonya ya, banjo boltnya ini juga unik banget karena ini memang sudah didesain untuk dual banjo di sini. Oke, jadi tadi kita ngebahas sedikit pengereman, dan ini suspensi depan dia juga sudah menggunakan Öhlins NIX, dimana kalau seandainya yang tahun 2017 berbeda ya guys. Ininya kalian bisa lihat konturnya itu curvy dan bulat seperti ini, dimana yang kalau tahun-tahun sebelumnya itu dia kayak kotak-kotak Öhlins-nya. Nah, ini terus kemudian yang belakang juga sudah menggunakan Öhlins TTX GP. Jadi juga sudah menggunakan Superbike spec untuk suspension. Tulisan Bosch di sini adalah 6-axis IMU unitnya dia. Jadi untuk mengatur untuk si motor itu mengetahui lane angle-nya dia dan sensor-sensor. Dan rem belakang juga sudah dilengkapi dengan ABS dan udah dilengkapi dengan Brembo 2 piston juga. Velg dari RSV4, ingat RSV4 RF sudah menggunakan forged aluminium ya. Forged aluminium artinya sudah sekelas dengan OZ dan Marchesini ya. Untuk merek dari si RSV4 RF ini, velgnya forged aluminium Malgatec namanya ya. Kalian bisa cari tahu sendiri Malgatec itu dari mana. Intinya
spesifikasinya sudah persis dengan si Marchesini dan OZ. Bobotnya kemarin gue sempat hitung, yang depan 2,9 dan yang belakang itu 4, sekian gitu. Jadi udah sangat ringan sih gitu. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Sekarang mungkin kita tutup dengan miscellaneous question yang kemarin gue sempat nanya-nanya yang belum terjawab di sesi tadi. Untuk pajaknya itu ini sekarang gue masih belum punya STNK-nya karena kan masih diajukan ya. Jadi STNK sama BPKB masih diajukan. Tetapi kemarin gue nanya ke showroom Aprilia-nya, pajak itu berada di kisaran antara 15-an ya gitu. Itu 15-an non progresif. Kalau kena progresif karena gue punya 2, ada R1 juga, ya kira-kira tambahin lagi 4,5 juta. Jadi kira-kira ya kalian bisa hitung sendiri ya. Terus kemarin juga ada yang nanya, Om Leo, RS4 kira-kira bakal turun sentuh apa enggak? Ya gue jujur, gue itu sama sekali nggak jago sentuh. Gue pertama-tama mungkin akan lebih sering untuk turun sentuh pakai R1 dulu gitu ya. R1 mungkin gue udah lebih biasa, gue udah lebih lama pakai R1, mungkin gue biasain dulu di sana ya. Nanti kalau seandainya mungkin berapa tahun lagi ke depan nih, siapa yang tahu, nanti kita lihat aja. Terus kemarin juga ada lagi yang nanya, gimana Om Leo kok beli motor Eropa spare part bagaimana, gampang apa susah, kok nggak takut gitu ya. Kalian lihat sendiri, kita ada di Gaya Moto ya, kita ada di Motoplex. Ini ATPM showroom buat Aprilia, Moto Guzzi dan kawan-kawan. Jadi kalau seandainya gue ada masalah atau gue ada trouble apa-apa, ya gue tinggal kesini, oke? Jadi untuk parts dan lain-lain, gue sih nggak khawatir. Terus untuk yang nanya mesin Eropa bandel nggak, susah nggak, segala macam, sekali lagi, umur gue bersama dengan di motor tuh baru 2 mingguan ya. Gue belum bisa narik kesimpulan, gue nggak mau so tau. Yang penting gue hanya bisa belajar dari pengalaman apa yang gue sudah pelajari bersama dengan R1 dan gue terapkan di sini. Oke. Jadi tadi kita udah cukup ngomong panjang lebar ya. Sekarang kita kira-kira memang seperti itu early impression-nya gue terhadap di motor. Ada plus minus, ada, dan memang ada banyak hal juga yang mungkin gue masih harus pelajarin karena ini memang jujur motor tersophisticated yang pernah gue punya yang pertama kalinya. Oke. Jadi ya kayaknya kedepannya akan seru sih gitu. Dan lagi kan dari hal-hal negatif apa yang gue ucapkan tadi, yang penting hal positifnya di motor lebih banyak ya. Jadi gue tetap enjoy dan gue sama sekali nggak ada penyesalan gue ngambil di motor. Oke, sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya.